Wah, akhirnya kesampaian juga kita bukber. Setelah direncanakan dari awal Ramadan, anak-anak pada sibuk semua. Kalau gini kan seru nih, anak-anak Risma jadi bisa ngumpul. Ntar gue bikinin menu yang enak ini. Wah, pasti enak nih kalau gue yang buat mah. Hui. Bang, sibuk amat sih? Sibuk lah, Cup. Ini gue, lihat nih, udah gue beliin sayur-sayuran, bahan-bahan buat bikin bubur kita nanti sama anak-anak Risma. Nah, lu makanya bantuin gue nih. Banyak nih terjadinya nih. Tapi duit dari mana kan teman-teman belum pada ngumpul semua. Patungan. Oh, ya gampang aja, Cup. Ini gue utangin dulu tempat Mang Udin. Nanti kalau anak-anak udah pada bayar patungan, baru gue bayar. Gampang aja, gue mah anak sini, akam sih gue. Ya, ini mau banyak nanti. Lupa kan puasa ini. Ya, enggak lah, tenang aja. Udah gue koordinir anak-anak. Santai, anak-anak mah banyak duitnya. Mantap kan, Bang. Bantuin gue lu. Lu mau apaan, Bang? Mortel, Cup, buat bikin sop. Aku pakai itu sih. Ini, Bang, pakai ini. Kayak apaan? Nih, pakan. Ini pakan. Oh, Bukan itu, cara makannya. Bukan gitu. nggak mempan, Kayak gini. Cup. Tapi yang mau. Gimana sih maksud lu? Ini, pakai lagi. Nah. Wah, lu nggak bilang kayak dari tadi. Oh. Ini mah gue juga pintar, Cup. Bikin sop nih gue nih. Cup, gue punya tebak-tebakan nih, Cup, soal sayur-sayuran. Sayur apa yang jadi nama terminal, Cup? Sayuran apa? Tahu nggak lu? Kampung rambutan. Kampung rambutan itu mah buah, Cup, bukan sayur. Tahu nggak? Aduh, nggak tahu saya. Bukan itu. Jawabannya lobak, Cup. Lobak. Iya, lobak. Lobak apaan? Lobak bulus, terminal lobak bulus. Bukan lobak bulus, tapi lobak bulus. Ya kan mirip-mirip dikit. Nih ada lagi nih gua, Cup. Sayur apa yang bisa bikin kecelakaan, Cup? Sayur apaan ya? Tahu nggak lu? Gampang itu. Memang ada sayur kecelakaan? Ada. Sayur gampang bikin kecelakaan. Nggak tahu saya, Bang. Gampang aja nggak tahu. Jawabannya, Cup, lalapan. Kok lalapan, Bang? Iya. No. Lalapan liar. Trek-trekan. Enggak, lalapan. Ya aja. Mirip-mirip dikit, Cup. Lu mah. Emang tomat sama cabai diaduin tuh. Aduh, tomat pada balapan gitu. Yang itu kan? Pakai nos dong, pakai nos. Knalpotnya racing. Lu, Cup. Jangan kacau. Cup. Si Acul nelpon nih, Cup. Ini apa? Telepon. Ntar lu, banget. Halo. Kenapa, Cul? Hah? Lu nggak jadi ikut bukber? Kenapa? Sakit pala? Ya elah, Cul. Timbang sakit pala dong mah diobatin. Nih gua ada nih obat nih. Paracetamol kadaluarsa, mau nggak lu? Sembuh. Sakit palanya sembuh. Hilang. Urat nadi lu juga hilang. Udah lu, datang aja. Gampang itu mah. Ya elah. Nggak bisa nih? Yaudah. Ya cepet sembuh dah lu. Wah, Cup. Kok pada batalin gini? Gimana ya? Mana? Lu lihat lagi di grup WhatsApp no. Anak-anak juga pada izin, Cup. Si Ipul, si Mamat. Kenapa gitu ya? Iya, Pak. Iya, kepada waduh. Bisa gagal wacana kita bukber nih. Kalau kayak begini nih, Cup. Gimana ya, Cup ya? Mana udah gue siap-siapin lagi semuanya. Jangan sampai gagal nih wacana bukber kita. Nggak utang pula. Utang sana lagi kalau saya. Waduh, kacau memang. Apa kita telepon Ustadz aja, Cup ya? Tapi Pak Ustadz juga.
Maka dari itu, ini Ustadz juga izin soalnya. Kayaknya anak-anak bareng sama Ustadz ini. Telepon. Allahu Akbar. Waalaikum. Ya Nang, kenapa Nang? Salam, Ustadz. Ini gimana acara kita Ustadz? Jadi kagak? Allahu Akbar. Kayaknya nggak jadi nih Nang. Ya, Ustadz, gimana sih? Ustadz mau kesini nggak ini? Ntar. Ya, ntar. Ane mampir di situ ya. Emang Ustadz lagi ngapain sih? Ini Nang, teman-teman ente nih Pade. Saya suruh minta jadi amil di DKM bantuin tuh masjid-masjid yang ada di sekitar kita nih. Jadi amil, ya. Coba Ustadz, Anda sama siapa di sini? Sama siapa ya, Cang? Emang ente sama siapa? Acul apa Ucup? Amil Ucup nih Ustadz. Ya udah, ntar saya ke situ ya. Selesain dulu kerjaan nih. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mau kesini nggak nih Ustadz? Alhamdulillah. Aduh. Siap. Aku ini. Ya nggak ini gimana? Kalau cuma Ustadz doang, masa kita buka bertiga doang? Yang lainnya kagak ada, bukan bukber dong ini namanya ini. Aduh. Jadi gagal lagi nih, cuman wacana doang kalau gini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Ustadz. Anak muda di dapur pada ngapain nih? Ya ini Ustadz, kita lagi nyiapin buat acara bukber kita. Tapi kan gimana bocah-bocah malah pada itu sibuk. Sibuk kenapa sih itu badan? Ustadz juga nggak bisa. Oh iya. Teman-teman ente Pade kemarin tuh Nang. Iya. Sibuk bantu panitia masjid jadi amil. Jadi amil. Iya, amil tuh untuk nerimain zakat, Cup. Ustaz, dari sholat amil tuh. Iya, emang Nah. kudu gitu jadi amil Ustadz. Nah, ini pertanyaan cakep dari Ucup nih, Nang. Kenapa mesti harus ada amil? Iya kan? Ngeri gak? Iya. Buat nerimaan tuh zakat. Iya, padahal kan tinggal ngasih-ngasih aja ke orang, bisa. Nah, yang pertama, kenapa amil zakat itu penting? Yang pertama tadi, karena memang ada ayatnya dalam surah At-Taubah. Artinya kalau Allah taruh itu dalam ayat, berarti penting nih amil. Gitu, Ustadz. Iya. Apa pentingnya? Ya kan? Pertama, karena Allah ingin menjaga harga diri dari orang-orang yang dikasih zakat. Bisa aja orang kaya langsung, misalnya Gonang nih kaya, Iya. raya ya enggak? Iya, Ustadz. Ada duit nih banyak nih, langsung aja Amin. kasih ke fakir miskin. Nah, itu Boleh, boleh. Cuman kalau kemudian seperti itu, pertama khawatirnya tidak menjaga harga diri dari sahabat kita, rekan kita yang hari ini belum mendapatkan akses ekonomi misalkan. Yang kedua apa? Bisa jadi kita ya tidak berujung pada naiknya derajat teman-teman yang selama ini belum mendapatkan akses ekonomi, ya. Karena bisa jadi kita ini melestarikan kemiskinan itu sendiri. Kok gitu, Ustadz? Loh iya. Gimana? Nah kalau ada amil, nah disinilah peran amil itu penting untuk mengelola, ya. Dalam surah At-Taubah itu ada pada poin ketiga setelah fuqara wal masakin, itu orang-orang yang diminta untuk mengelola agar apa? Pertama, ya tadi menjaga harga diri untuk kemudian sahabat kita yang masih kekurangan akses ekonomi ini terjaga harga dirinya. Yang kedua, amil diminta fokus untuk mengelola zakat ini dalam rangka apa? Untuk kemudian yang tadinya mustahik diharapkan berubah statusnya menjadi muzaki. Orang yang berzakat. Karena amil berperan untuk, oh nih pemberdayaan ekonomi nih, cakep nih. Jadi zakat itu, zakat sendiri kan artinya tubuh dalam bahasa ya.
Nah, harapannya tentu ketika ini dialir dan dikelolakan oleh lembaga zakat seperti kayak BMH tuh. Iya. Ya kan? Bener, Nah, terbukti bener. banyak kemudian yang tadinya status atau levelnya masih mustahik, ketika kemudian ini dikelola secara baik, luar biasa. Dan ente berdua mau tahu berapa potensi zakat di Indonesia ini? Emang Tuh. berapa, Ustaz? 233 triliun. Wadaw, banyak banget, Yup. Lumayan tuh, lumayan. Banyak kan? Banyak banget itu, Ustaz. Lumayan. Ini kalau dikelola, Masya Allah, akan banyak keberkahan yang wujud dan nampak akan kita bisa lihat. Gitu ya. Tapi faktanya hanya 3,5% alias 8 triliun dari data yang saya baca, yang aneh baca nih, baru 8 triliun, artinya 3,5% dari 233 triliun. Masih dikit dong, Ustaz. Dikit banget. Nah, karenanya peran salah satu amil ini adalah mencerahkan umat. Untuk kemudian apa? Menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga yang profesional, yang akuntabel. Bahkan kemarin Anda dengar nih BMH, dapat lagi tuh kepercayaan dari lembaga publik bahwa BMH ini adalah lembaga yang terpercaya. Nah, kalau ini terus dikelola dengan baik, maka insya Allah akan banyak orang-orang yang tadi levelnya mustahik menjadi muzaki. Itu salah satu peran dan fungsi penting dari amil. Ini pertanyaan cerdas nih. Sekali-kali cerdas boleh aja. Iya, bener, Ustaz. Iya. Ternyata keren juga jadi Nah, amil ya. itu dia, ya. Ah. Jadi Nang, Cup, udah paham kan apa urgensi dan pentingnya dari amil? Iya, Ustaz. Ya. Amil udah ngerti sih, Ustaz. Iya, ada dalam ayat. Kemudian peran-perannya itu strategis agar amil ini diminta untuk fokus meretas persoalan kemiskinan. Ini luar biasa nih. Bagus sih, Ustaz. Iya. Taruh. Kenapa? Ini kenapa bau kabel kebakar gini ya? Itu dia dari tadi juga nyium bau gosong nih, apaan sih? Cup, lu masak apaan, Cup? Alhamdulillah, lupa mal. Kan terima kan. Astagfirullah, Cup. Udah buruan, angkat. Oh, no.